Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita menuju ke bab 8, yaitu accessing command line. Oke, ini kita ke materinya. Nah, di sini materi yang ada pada bab 8 yaitu yang pertama change language in Debian, pengenalan basic terminal. Nah, jadi di sini materi untuk bab 8 yang pertama change language in Debian, pengenalan basic terminal, dan password root pada Ubuntu. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi pertama yaitu change language in Debian. Jadi change language in Debian itu kita akan mengubah bahasa yang ada pada server Debian. Sekarang kita langsung saja login ke Debian. Nah, ini saya sudah login. Oke, sekarang saya akan menggunakan full screen terlebih dahulu. Sekarang kita akan ke terminal. Lalu ini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Ini kita klik perintah su. Lalu ini kita ketik sandi yang sudah kita buat saat proses instalasi. Ini sudah masuk root, lalu kita ketik perintah sudo dpkg reconfigure locals. Nah, ini sudah masuk ke locals to be generated. Nah, ini jika teman-teman masih berada pada bahasa Inggris lalu teman-teman mau mengubahnya ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa pilih ini yang kodenya F8 UTF-8. Nah, lalu jika teman-teman mau mengubahnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ini seperti saya, teman-teman bisa pilih yang perintah ini EN US UTF-8 UTF-8. Jadi ini untuk memilih kita klik spasi lalu langsung saja enter. Nah, lalu ini pilih yang EN US UTF-8, enter. Ini sedang diproses. Nah, oke, ini generator complete. Lalu ini kita pergi ke pengaturan. Nah, ini klik yang wilayah dan bahasa. Lalu ini untuk layar log masuk, kita double klik. Ini masukkan kata sandi administratornya. Nah, lalu ini kita pilih titik 3, lalu pilih yang English. Nah, untuk akun Anda juga bisa pilih bahasa. Ini kita klik, lalu ganti juga ke bahasa Inggris. Jadi di sini saya sarankan agar teman-teman menggunakan bahasa Inggris karena pada video selanjutnya nanti saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk pengaturan di servernya. Karena agar tidak terjadi kesalahan saat memilih opsi. Nah, ini sudah diganti semua ke bahasa Inggris. Nah, lalu ini kita akan reboot kembali. Ini kita akan keluar terlebih dahulu. Oke, ini kita akan reboot kembali. Ini kita keluar terlebih dahulu. Oke, sekarang kita start lagi.
Ini kita masuk password terlebih dahulu. Nah, ini bahasanya sudah berubah ke bahasa Inggris. Nah, lalu ini ada opsi update standard folders to current language. Jadi ini nama folder saat kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini pertanyaannya itu apakah kita mau mengganti nama folder ini ke nama folder yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kita pilih yang update names. Jadi nanti nama folder yang menggunakan bahasa Indonesia ini akan berubah menjadi bahasa Inggris karena kita akan menggunakan yang versi bahasa Inggris. Update names. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal merupakan konfigurasi dasar yang biasa digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita memasuki ke lab yang besar atau lab yang memiliki beberapa server dan memiliki konfigurasi yang sedikit rumit, kita harus menguasai perintah dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung saja buka VM-nya. Nah, baik, ini kita sudah masuk ke VM-nya. Di sini saya akan menjelaskan nama di balik add, nama setelah add, lalu ini tanda lengkung ini sama $. Jadi, nama sebelum add ini merupakan user yang sudah kita atur saat proses penginstalan sebelumnya. Nah, untuk mengecek user, kita menggunakan perintah woami. Oke, ini usernya yaitu Cantika. Lalu untuk nama setelah add ini merupakan hostname yang digunakan sebagai penamaan jaringan. Misalnya server ini berada di Palembang sedangkan saya berada di Solo. Jadi jika saya ingin meremote Debian server yang ada di Palembang, maka saya harus menggunakan penamaan ini sebagai penamaan untuk meremote. Kemudian saya masukkan IP address. Jadi ketika saya mengakses sebuah internet, maka ada nama ini pada internet tersebut. Lalu untuk mengecek hostname kita menggunakan perintah hostnamectl. Nah, di sini ada static hostname. Lalu ini terdapat juga chassisnya VM karena kita menginstal servernya menggunakan virtual machine. Jadi jika kita menginstalnya menggunakan perangkat asli, maka chassisnya akan berbeda dan juga informasi lainnya juga akan berbeda. Seperti ini karena kita menggunakan VirtualBox, jadi ini virtualisasinya Oracle. Tapi jika kita menggunakan VMware, nanti virtualisasinya juga akan berbeda. Lalu maksud dari tanda lengkung ini merupakan tanda jika kita sedang berada di home directory. Untuk mengecek keberadaan kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, ini benar, kita berada di /home/cantika. Lalu sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke directory lain supaya kita tidak berada lagi di directory home. Nah, lalu sekarang kita akan
mencoba untuk masuk ke directory lain. Ini kita bisa ketik perintah cd/etc agar kita masuk ke directory etc dan kita tidak berada lagi di directory home. Nah, ini kita sudah berada di directory etc. Nah, ini lambang lengkungnya sudah hilang karena kita tidak berada di home directory. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke home directory dengan menggunakan perintah cd/home/cantika. Nah, ini lambang lengkungnya kembali lagi karena kita sudah berada di home. Nah, lalu apa sih arti dari tanda dolar ini? Jadi, tanda dolar ini itu artinya hak akses. Jadi, jika ada tanda dolar ini, itu artinya teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Lalu, jika teman-teman ada tanda ini, itu artinya teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses paling atas. Karena ada beberapa direktori atau file yang hanya bisa dibuka lewat root. Kemudian cara untuk masuk ke hak akses root, kita bisa ketik perintah su. Lalu ini kita masukkan password root yang sudah kita atur pada saat proses instalasi. Nah, sekarang kita sudah berada pada hak akses root, sehingga kita bisa mengakses direktori atau file apapun. Nah, lalu ini kok lengkungnya hilang? Itu karena kita tidak berada pada directory home. Nah, ini mengapa ada /home/cantika? Itu bukannya tanda-tanda jika kita berada pada directory home. Oke, jadi directory home dan directory root itu berbeda. Kalau di user biasa itu memang /home/cantika. Sedangkan kalau di root itu home directory-nya adalah /root. Ini sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke direktorinya root. Ini kita ketik saja perintah cd /root. Nah, ini kita sudah berada di direktorinya root. Sekarang kita akan coba pwd untuk mengecek posisi kita. Nah, ini benar jika sekarang kita sedang berada di posisi root. Lalu untuk keluar dari root, teman-teman bisa ketik saja perintah exit. Nah, sekarang kita sudah berada di user biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembuatan sandi root pada Ubuntu. Sekarang kita langsung saja untuk merunning Ubuntu servernya yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita login terlebih dahulu. Jadi pembuatan sandi root pada Debian dan Ubuntu itu berbeda. Jika pada Debian, itu pembuatan sandi root sudah langsung pada proses instalasi, sedangkan Ubuntu itu tidak. Sekarang kita coba untuk masukkan perintah su. Nah, ini kita harus memasukkan password. Jadi, karena kita belum mengatur password untuk root Ubuntu ini, kita tidak bisa memasukkan password apapun. Nah, kemudian ini cara untuk membuat password root pada Ubuntu. Kita masukkan saja perintah sudo passwd. Nah, lalu ini kita harus memasukkan password username kita. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita diharuskan untuk membuat new password untuk root. Ini saya akan membuat password yang berbeda. Saya akan menggunakan password 1515. Nah, ini retype new password itu untuk memastikan kita benar atau tidak kita memasukkan password 1515. Oke, ini password update successfully. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukkan perintah su. Ini passwordnya tadi 1515. Oke, sekarang kita akan coba masukkan perintah pwd. Kita akan memastikan di mana sekarang kita berada. Nah, sekarang kita berada di /home/cantika56. Sekarang kita akan
coba untuk masuk ke directory root. Kita masukkan perintah cd spasi slice root. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk masukkan perintah pwd lagi. Sekarang kita sudah berada di root. Jadi sekarang untuk materi bab 8 itu sudah selesai. Sekarang kita bisa power off dulu. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.